Oke, kita akan membahas mengenai pemilihan dan pengurukan data. Untuk sesi yang pertama, yaitu pembahasan mengenai teori. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu membatasi baris yang didapatkan dari suatu query dan mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Membatasi baris dengan klausa where. Bentuk umum dari klausa where yaitu seperti pada slide, where kemudian diikuti dengan kondisi dan titik koma. Jika where merupakan klausa yang terakhir. String karakter dan tipe data tanggal. Default dari tipe data tanggal adalah tanggal, bulan, dan tahun. Untuk penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where harus menggunakan tanda petik tunggal seperti yang terdapat pada percobaan 1. Pada baris where terdapat job sama dengan clerk. Penggunaan operator pembandingan pada klausa where terdapat operator pembandingan yang bisa digunakan. Untuk penulisan sintak pada klausa where yaitu where kemudian diikuti dengan expression operator value seperti yang ada pada percobaan 2 di mana where hire date sama dengan 2 April 81. Diminta pada soal tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81, maka select bintang from EMP, menampilkan semua data where hire date 2 April 81, dimana yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik 1 pada value-nya. Hire date merupakan tanggal mulai bekerja. Pada percobaan 3 digunakan operator perbandingan yaitu lebih besar. Komisi lebih besar dari sal yang dituliskan pada klausa where. Penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan nilai. Misalnya pada percobaan 4 ini, tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 100 dan 1500. Berarti kita akan menampilkan INAME, sal adalah gaji, from EMP dari tabel employee, di mana where sal between 1000 and 1500. Gaji di antara 1000 sampai 1500. Maka akan tampil gaji yang antara 1000 sampai 1500. Penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list yang dituliskan dalam tanda kurung. Seperti pada contoh, maksudnya di sini adalah select employee number, INAME, sal, dan manager. Ingin menampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari tabel employee, di mana yang manajernya merupakan 7902, 7566, dan 7788.
Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi dapat berisi dua karakter atau bilangan dan dua simbol khusus berikut. Persen yang menotasikan 0 atau banyak karakter, dan underscores yang menotasikan satu karakter. Seperti pada contoh, diminta pada soal tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal mulai kerjanya di tahun 1981. Maka kita bisa menggunakan persen karena di depan 81 terdapat lebih dari satu karakter. Kemudian pada contoh ini digunakan underscore karena permintaan soal huruf A merupakan huruf kedua dari nama pegawai. Untuk menguji adanya nilai nol atau tidak adanya data, maka digunakan operator is null. Seperti pada percobaan 8, di sini akan menampilkan nama pegawai yang manajernya tidak ada datanya. Operator logika AND, OR, dan NOT. Operator logika mengombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. Terdapat 3 macam operator logika yang tersedia, yaitu AND, OR, dan NOT. Untuk operator AND akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Seperti pada percobaan 9. Sal lebih besar dari 1000 and job sama dengan clerk. Maka sal dan job kedua-duanya harus benar. Jika yang benar adalah sal lebih besar dari 1000 saja, maka tidak akan ditampilkan, ataupun job sama dengan clerk saja. Maka harus sal lebih besar 1000 dan job sama dengan clerk. Untuk operator logika OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Seperti percobaan 10 ini, sal lebih besar dari 1000 OR job sama dengan clerk. Soal sama seperti percobaan sebelumnya, tapi perbedaannya di sini menggunakan OR. Maka yang akan diseleksi adalah salah satu saja. Jika salah satunya benar, maka akan ditampilkan. Jika sal lebih besar dari 1000 saja yang benar atau job sama dengan clerk saja yang benar, maka akan ditampilkan data-datanya. Untuk operator logika NOT, seperti pada contoh ini, maka akan ditampilkan nama pegawai dan pekerjaannya yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analis. Kemudian aturan presidensi. Urutan pertama yaitu semua operator perbandingan, kedua NOT, ketiga AND, dan keempat OR. Di sini terdapat dua kondisi. Yang pertama, job sama dengan salesman, or job sama dengan presiden, and sal lebih besar dari 1500. Di sini menggunakan aturan presidensi, yaitu yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah operator AND kemudian OR. Maka yang akan dikerjakan dulu yaitu job sama dengan presiden and sal lebih besar dari 1500, baru kemudian di-OR-kan dengan job sama dengan salesman.
Penggunaan tanda kurung bisa mengubah urutan presidensi dari operator. Penggunaan tanda kurung akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru operator yang ada di luar tanda kurung. Order by digunakan untuk mengurutkan hasil data yang dikeluarkan. Terdapat dua jenis order by, yaitu ascending dan descending. Ascending merupakan urutan naik dan descending merupakan urutan turun. Secara default, jika tidak ditampilkan, maka dianggap urutan naik. Penulisan order by dituliskan setelah klausa where, atau bisa dibilang penulisan pada baris terakhir. Kolom alias juga bisa digunakan dalam klausa order by. Pengurutan data bisa melibatkan dua kolom atau lebih, seperti pada percobaan 15, order by depno dan sal secara descending. Maka yang akan diurutkan terlebih dahulu adalah depno, kemudian baru sal. Descending ini hanya milik sal. Jadi pengurutan sal adalah dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk depno tidak dituliskan descending atau ascendingnya, maka secara default dia akan mengurutkan dari kecil yang ke besar. Selanjutnya, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu melakukan percobaan yang ada pada teori. Kita bisa gunakan ESQL Plus karena tampilannya yang cantik, yang lebih rapi dibandingkan menggunakan SQL Plus. Di sini kita menggunakan username Scott karena tabel namanya disingkat, yaitu EMP. Kita klikkan percobaan 1 di sini. Maka akan tampil seperti yang ada pada slide. Kemudian selanjutnya percobaan yang kedua, tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81. Kita tampilkan semua datanya.
maka akan tampil seperti ini. Kemudian percobaan yang ketiga, di mana kondisinya adalah kom lebih besar dari sel. Maka akan tampil seperti yang ada pada slide. Kemudian selanjutnya percobaan 4. Tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 1000 dan 1500. Maka akan tampil sama seperti yang ada pada slide, yang gajinya antara 1000 sampai 1500. Kemudian percobaan 5, tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, gaji, dan manajer, di mana manajernya adalah tujuh sembilan nol dua 7566 dan 7788. Maka akan tampil seperti ini. Hasilnya sama seperti yang ada pada slide, hanya saja urutannya yang berbeda. Kemudian percobaan 6, oke, di sini terdapat tampilan dari nama dan tanggal mulai bekerja yang sama dengan yang ada pada slide, hanya saja tampilan bulan berbeda. Selanjutnya percobaan 7, tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua dari nama pegawai tersebut. Oke, like e-name, maka akan ada 3 data di sini, yaitu Word, Martin, dan James.
A merupakan huruf kedua dari nama-nama ini. Selanjutnya percobaan 8. Tampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan. Ditandai dengan kolom MGR sama dengan 0. Maka akan tampil satu data di sini, yaitu King, yang dimana MGR-nya tidak terdapat data atau kosong. Kemudian percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan 9. Di sini diminta untuk menampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Oke, di sini tinggal menambahkan job, kemudian sal, dimana kondisinya adalah sal lebih besar dari 1000 dan job adalah clerk. Selanjutnya percobaan 10. Tampilkan nomor, nama, pegawai, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Perbedaannya hanya pada and dan or. Hasilnya pun akan berbeda. Selanjutnya percobaan 11. Diminta untuk menampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manajer, ataupun analis. Dimana jobnya bukan clerk, manajer, ataupun analis. Maka yang jobnya merupakan ketiga ini tidak akan ditampilkan pada tabel. Selanjutnya contoh ini. Select ini job sal from EMP, dimana kondisinya adalah job sama dengan salesman or job sama dengan presiden and job sama dengan sal lebih besar dari 1500. Maka akan tampil seperti yang ada pada slide.
Selanjutnya, untuk penggunaan tanda kurung. Hasilnya pun akan berbeda, karena tanda kurung akan dikerjakan, yang ada di dalam tanda kurung akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian percobaan 12. Di sini diminta untuk menampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menaik berdasarkan tanggal mulai kerja, yaitu select in-name, job depno, dan hire date. Dimana diurutkan berdasarkan hire date. Selanjutnya percobaan 13. Tampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai kerja. Maka hire date kemudian order by hire date descending. Di sini terlihat bahwa yang lebih besar kemudian ke yang paling kecil. Kemudian percobaan 14. Pengurutan menggunakan alias. Kemudian percobaan 15. Secara descending akan tampil untuk depno diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, namun untuk sal diurutkan dari yang besar ke yang terkecil. Kemudian kita akan mengerjakan latihan-latihannya. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Where sal lebih besar dari 2.850.
maka akan tampil yang gajinya lebih besar dari 2.850. Kemudian nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut. Untuk pegawai, mempunyai nomor pegawai 7.566. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian nomor 3, tampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Maka kondisinya yaitu sal lebih kecil dari 1.500 or sal lebih besar dari 2.850. Akan tampil seperti ini. Kemudian nomor 4, tampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja antara 20 Februari 1981 sampai Mei 1981. Urutkan dengan urutan menaik pada kolom tanggal mulai kerja. Maka akan tampil seperti ini. Untuk penggunaan bulan tergantung pada komputer yang digunakan. Pada komputer ini bulannya menggunakan angka. Kemudian nomor 5, tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Or sama dengan 30 by email. Maka
maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Sel lebih besar 1.500 and depth-nya sama dengan 10 or depth-nya sama dengan 30. Akan tampil seperti ini. Kemudian nomor 7, tampilkan nama dan tanggal mulai kerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Name, hire date, from IMP, mana kondisinya yaitu hire date between 01/01/82 and 30/12/82. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya nomor 8, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer, atau kalau manajer sama dengan 0 ataupun tidak memiliki data. Maka kita gunakan select name job from MP where mgr is 0. Kemudian nomor 9, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Maksudnya komisi ini tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain terdapat value di dalamnya. Urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Dimana kondisinya adalah com is not 0 yang diurutkan berdasarkan job dan komisi. Selanjutnya nomor 10, tampilkan nama dan semua pegawai yang memiliki nama dan mengandung karakter A pada huruf ketiga.
tampilkan nama, name, from, mp, where, dimana, name, like, persen. Di sini A terdapat pada huruf ketiga. Kemudian nomor 11, tampilkan nama pegawai yang memiliki dua huruf L pada namanya dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya sama dengan 7782. Kemudian nomor 12, tampilkan semua nama, pekerjaan dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dengan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Job sal from EMP, where, job sama dengan clerk, or job sama dengan analis, and sal sal 3.000, or sal 5.000. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 13, yaitu tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Sal dan com from EMP, where com lebih besar dari sal kali 0,1 ditambahkan dengan sal. Hasilnya seperti ini.